Iya. ceritanya. Mari kita bahas sekarang. Mari kita bahas sekarang satu-satu. Yesus dikatakan anak manusia, anak Allah, anak domba. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, Oke, Bapak tadi mengatakan Yesus adalah anak manusia. Setuju, Pak ya? Ya. Saya dari dulu pengen tahu statusnya ini, Pak ya. Yesus dengan Bunda Maria, statusnya itu anak apa, Pak? Ini pertanyaan dari apologet Muslim yang belum pernah tuntas. Pertanyaan yang selalu bolak-balik di pertanyaan yang sama. Saya Padahal pengen sudah nanya, dijawab. Pak. Apa statusnya, Pak? Dengan Bunda Maria. Anak apa dia? Dia lahir dari anak darah Maria. Itu pengakuan Status, iman. yang saya tanyakan status, Pak. Anak. Anak apa? Anak kandung. Apa? Iya, statusnya anak apa dia? Dia sebagai anak Allah yang lahir dari Saya apa, dari- jangan dulu anak Allah, kita ke anak manusia dulu, kata saya juga, Pak. Oke, anak Tuntaskan, manusia, mari oke, kita iya. tuntaskan. Ya. Yesus sebagai statusnya anak apa, Pak? Dengan Bunda Maria? Iya, anak Maria. Apa Anak kandung statusnya? gitu. Susah. Susah Anak betul gitu. manusia susah banget. Ya. Anak kandung. Anak apa, Pak? Ya, anak kandung. Anak kandung. Berarti artinya Tuhan Bapak itu punya ibu kandung ya, Pak ya? Setuju nggak? Dan Bapak punya ibu kandung. Logika kamu gimana sih? Lah, Yesus anak kandung bukan? Iya, dia lahir dari kandungan Maria. Dia Nah, Allah dalam naturnya sebagai manusia. Ibunya Tuhan Bapak siapa? Bunda Maria. Ibunya Betul Tuhan tidak, Bapak. Pak? Tuhan Bapak yang mana nih maksudnya? Tuhan plural, Tuhan plural. Enggak, maksudnya coba kamu perjelas. Tuhan Bapak yang bagaimana nih? Tuhan plural artinya punya ibu kandung. Dalam naturnya sebagai manusia. Oh, iya. Natur sebagai manusia, ya. Ya. Berarti natur sebagai ilahi, Dia Allah. dia punya ibu nggak? Enggak lah. Oh Dia kan enggak, baik. Bapak segala roh. Nggak saya bantah, nggak saya bantah. Nggak, Nah ya. sekarang ketika Bapak mengatakan dia adalah anak Allah, setuju ya, anak Allah juga ya? Ya. Ya, saya pengen tahu apa status Yesus dengan Allah ini. Anak apa dia? Anak tunggal Allah. Statusnya Pak, statusnya. Iya, anak tunggal Allah. Status yang saya tanya, Bapak tahu status nggak sih Pak? Iya, makanya saya bilang status dia kan sebagai anak, gitu. Anak Allah. Iya anak Allah. Kandung. Statusnya itu anak apa? Antara Yesus dengan Allah. Apakah anak kandung, anak tiri, anak angkat? Kan ada status Pak. Enggak, Anak kandung maksudnya ada ayatnya. logika kamu nggak nyambung karena Bapak itu roh. Logika. Ada Bang ayatnya, Andre, ada Bapak ayatnya. itu roh. gini aja. Ayatnya Pak ada. Gege, Pak Gege, Allah itu Pak roh. Gege. Barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya Nggak mau nanya, pertanyaan saya. nggak Roh nanya, itu saya ada nggak nanya wujudnya. itu. Saya Saya mau tanya dari kebenaran. logika Sekarang, Bapak. Roh itu ada wujudnya. Dialah Yesus dikandung Roh Kudus. Nah, itu ayatnya. Nah, itu. Sekarang Pak saya Gege. tanya balik. Roh Pak itu ada Gege. wujud nggak? Si Bapak gimana sih? Ini Iya. kita selesaiin anak dulu Pak. Selesaiin Untuk anak menjawab dulu. pertanyaan kamu, saya nanya kamu. Roh Baik, itu ada wujud apa? nggak? Tidak ada, wujud ada. Ada jenis kelaminnya nggak? Ada. Roh manusia bukan? Roh manusia bukan? ada jenis kelaminnya. Oke, Ada, luar ya. biasa. Ya, baik. Terus roh Allah itu ada. saya kan jenis nggak nanya kelaminnya roh nggak? Allah, Pak. Enggak. Saya nggak nanya roh Allah. Saya nanya roh manusia. Jawab itu dulu. Ada Oh, jenis roh kelamin Allah. enggak? Roh Allah, saya tidak tahu kepercayaan di Bapak karena Tuhan kami itu bukan roh. Bang Oh, pluralisme untuk mengenai roh di Kejadian 63 akan terjawab. Roh Anda berasal dari mana? Baca ayatnya Kejadian 63. Baca. Jangan, dulu. sebentar. Bang Ben, saya mau nyelesain satu-satu dulu mengenai masalah anak Allah. Pak Gege Bukan gua, punya Bang. anak nggak? Pak Gege. Pak Gege. Pak Gege hilang. Bang Ben punya anak, Bang Ben? Punya Apa statusnya anak Pak Gege itu? Anak Bang Ben itu? anak kandung. Anak kandung, baik. Kembali ke plural. Antara Yesus dikatakan sebagai anak dan Allah dikatakan sebagai Bapa. Yesus adalah anak dan Bapa itu adalah Allah. Yesus dikatakan anak Allah. Status Yesus ini anak apa, Pak? Anak Allah. Status, Bapak tahu status nggak, Pak? Iya. Kita menyebut Yesus sebagai anak Allah. Iya, statusnya apa?
Bentar, kamu pertanyaannya diperjelas. Yang saya tahu Yesus anak Allah gitu. Baik, saya ulangi lagi ya. Antara Yesus dengan Bunda Maria itu statusnya anak kandung, betul tidak, Pak? Betul, Pak? Iya, dia kan menjelma jadi manusia, jadi lahir dari Maria. Saya nggak nanya menjelma, saya tanya status. Nanti dulu menjelma, nanti kita selesaiin satu-satu. Ya, Yesus nanti setuju nggak kalau Yesus adalah anak kandungnya Bunda Maria statusnya? Iya, karena pengakuan Setuju. iman kami kan lahir dari anak darah Maria. Allahu Akbar, ini sampai kemana-mana. Terus saya tanya lagi, antara Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Nah, status Yesus ini anak apa dengan Allah? Kan sudah jelas, anak Allah berarti dia anak tunggal Allah. Kalau anak tunggal itu anak satu-satunya, Pak. Bukan Iya, status benar. itu. Iya, itu bukan status namanya. Yang namanya status itu anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak adopsi, anak haram, anak pungut. Itu status. Ya, logika kamu nggak nyampe di situ. Allah itu roh. Nah, gitu. Ini Jadi kalau logika. kita bicara Oh, tentang Allah nanya itu lagi. roh, apakah Allah itu punya jenis kelamin? Lihat ya, tidak selesai ya. Membicarakan mengenai soal status anak saja tidak selesai ini. Bukan Inilah tidak selesai Kristen. karena logika kamu terlalu manusiawi. Kamu menyamakan Ini Allah belajar dengan ini belajar konsep logika manusia. kita, Pak. Bukan Ini logika, belajar logika, bukan soal iman. Logika kita Saya ini. nggak bilang iman. Kamu berbicara logika tidak pada konteksnya, gitu. Pak Jadi sesuatu pluralis, yang fisik kamu Pak samakan dengan sesuatu pluralis, yang metafisika. dalam keimanan gitu. Bapak, Beda sesuatu dengarkan, yang fisik Pak. dan metafisika. dalam Itu Bung Madewa. Iya, iya. Kamu berlogika gimana? dalam keimanan Bapak, dalam keimanan Bapak, ya, Yesus itu kan 100% manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika ya statusnya ya Bunda Maria yang melahirkan Yesus itu Yesus sebagai apa? Kan tadi saya sudah Ingat. jawab. Kamu muter-muter lagi di situ. Yesus Yesus 100% itu manusia. dalam naturnya sebagai Allah berinkarnasi, lahir dari perawan Maria. Iya, statusnya apa itu? Anak lahir dari anak darah Maria. Statusnya anak apa, Pak? Dengan Kamu Bunda seperti Maria. anak sekolah minggu saya. Dia bertanya. Kamu Terserah, seperti anak terserah. SD ya? Mau Kamu Coba seperti tanya anak Andreas. PAUD Andreas ya? dulu sekolah minggu itu. Dia bisa jawab. Pertanyaan anak PAUD aja nggak bisa ini ya. Aneh ini. Bukan. Pertanyaan kamu Inilah anak Kristen PAUD ya. sudah dijelaskan. Ternyata tapi benar pikirannya masih nubuatan seperti itu anak yang PAUD, menjelaskan kalau Kristen itu bodoh karena Kristus. Bukan. Ini Kamu ayatnya tidak ada ngerti loh ayat ini. itu. Makanya kamu kutip dia sembarangan. Saya tanya, Pak, saya ulangi sekali lagi, Pak ya. Bapak tidak bisa menjawab, ya sudah saya close. Yesus itu anak kandung Bunda Maria bukan? Saya pengen nanya statusnya. Ya, dia anak kandung. Baik, anak kemauan kandung. kamu, ya. Disebut anak kandung. Sekarang Ya. dengan Allah Bapa itu disebut sebagai anak apa dia statusnya? Anak tunggal Allah. Allahu Akbar. Begini ya, Kamu logika, lagi ulang ya. Belajar logika ulang lagi. Iya, Sebab kamu belajar menyamakan logika, Pak. sesuatu yang fisika dengan metafisika. Jadi logika kamu itu terlalu terbatas. Baik. Masa kamu samakan sesuatu yang fisik dengan metafisika? Gimana sih? Logika Makanya kamu. yang namanya Allah, Tuhan menurunkan yang namanya suatu ajaran itu masuk logika semuanya. Dan logika itu harus benar. Kalau Nah, misalkan sekarang saya tanya semua kamu, ajaran kalau logika itu benar. Nah, saya tanya kamu sekarang, kalau logika itu benar nggak harimau bersin keluar kucing? Oh, Bapak mau ayat itu? Mau ayat itu, Pak? Mau hadis itu, Pak? Bapak Ya. tahu hadis mursal nggak, Pak? Tahu makna silakan, hadis silakan. mursal nggak, Bukan Pak? kita- Baik. bukan kitab Bapak saya, tahu nggak? bukan. Baik, Pak. Di mana ayatnya? perhatikan ya. Dia bilang bukan kitabnya. Bilangnya Hadis. Saya tahu. Hadis. Nah, hadis nggak ada di Quran, bukan Quran bang ya? Bukan. Jadi yang Berarti meriwayatkan nggak usah kita bahas itu, bang, nggak usah kita bahas bang, Nggak karena apa-apa, bukan di Quran. Nggak apa-apa. Kebetulan Dewa kuasai, insya Allah Dewa kuasai itu. Itu hadis mursal. Bapak tahu hadis mursal, Pak? Dalam Islam? Nggak tahu, bukan kitab suci Oh, saya. nggak tahu, kasihan amat nggak tahu. Baik, saya ajarin, Pak. Yang Ya. meriwayatkan itu adalah Aslam, Pak. Bapak tahu Aslam, Pak? Beliau adalah sahabat Umar. Beliau hidup sejaman dengan Rasulullah, tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Beliau adalah seorang penjahat dan Umar bin Khattab membebaskan beliau. Nah, beliau mengarang cerita, Pak. Mengarang cerita yang ternyata cerita itu, hadis itu tidak sampai kepada Rasulullah. Dikatakan sebagai hadis mursal. Itu cerita dari orang-orang Nasrani, Pak. Cerita dari orang-orang Nasrani, cerita dari orang-orang Yahudi.
Saya kalau misalkan saya bisa buka, saya buka nih Pak ya. Cuma ini saya mesti nyari ayatnya Pak. Ini terlalu tebal bukunya itu bukan Pak. cerita dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, itu dongeng Pak, Yahudi. Itu lebih Bapak- tepatnya adalah dongeng Yahudi. Seperti Iskandar Zulkarnain itu dongeng Yahudi. Nah, Yang kemudian kalau ditelan misalkan mentah-mentah Bapak tahu, sebagai seorang nabi. Saya tahu. baik. Kalau misalkan Bapak tahu itu hadis mengenai soal itu Pak, berarti Pak, hadis itu tidak nyampe kepada Nabi Muhammad. Hadis itu dikatakan hadis mursal. Ya Pak ya? Hadis sejaman dengan Nabi, tetapi tidak sampai kepada Nabi. Sementara yang meriwayatkan hadis itu adalah seorang narapidana yang bernama Aslam, yang dibebaskan sama Umar bin Khattab. Saya tahu cerita itu Pak, ya. Dan itu hadis itu tidak berlaku Pak, tidak berlaku sama sekali, tidak ada, nggak laku. Nah sekarang Pak, mari kita bahas singa makan jerami. Gimana menurut Bapak itu? Sama Oke, jadi ular makan begini. rumput. Oke, Ular iya. makan rumput. Oke, jadi begini. Jadi hadis itu nggak nyampe sampai ke baginda Nabi ya? Gitu Ya, betul, betul. Oh, lalu Betul. kenapa ditausiahkan oleh ustadz-ustadz di Nah, di sinilah makanya Pak, di sini kan dijelaskan sama Ustadz juga Pak. Itu cerita Nabi Nuh, ya kan, di zaman Nabi Nuh. Yang konon katanya bersin keluar keluar kucing. Saya udah nonton YouTube-nya full. Saya udah nonton YouTube-nya. Saya punya bukunya Pak. Saya punya Iya, bukunya. makanya saya udah nonton YouTube-nya. Kalau Bapak sudah nonton YouTube-nya, terus kesimpulan apa yang Bapak dapat dari itu? Berarti Mengenai ini soal hadis ambigu. mursal itu. Jadi ambigu. Jadi bisa dikatakan bahwa Memang ambigu karena tidak Iya, nyampe kepada ambigu. Rasulullah. Jadi, di satu sisi dikatakan Hadis bahwa itu. ini hadis gaib, tapi dipakai dalam tausiah Hadis mereka. gaib. Emang apa gaib? Doib. Nah itu udahlah. Saya kan orang Indonesia bukan orang Arab yang Lah, seperti. ente nggak mau belajar, udah salah kenceng lagi gimana sih? Salah mah Iya, aku salah kita kan dong. orang Indonesia, bukan Ya, salah bukan aku seperti orang salah. Arab gitu. Jangan Salah aku harapan-harapan. salah Pak, makanya belajar. Iya, saya ngerti. Sama seperti saudara saya itu, kayak nama itu. Baik, nah sekarang Ampun harapan-harapan. ceritakan di dalam Bible mengenai soal ular makan debu Pak. Sependek ilmu pengetahuan saya, ular itu makannya lontong sayur Pak. Coba ceritakan ke saya. Lihat konteksnya. Konteksnya itu Yerusalem baru. Kasih ayatnya saya baca supaya kamu tahu. Coba Pak, ayatnya bacakan Pak. Kita korelasikan.